Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di Muda Berdakwah SMK Muhammadiyah 2 Surabaya. Hari ini ada yang spesial ya. Kalau Muda Berdakwah biasanya kan ada tausiah dan juga podcast. Untuk hari ini kita akan kedatangan tamu spesial. Dari mana? Nah, saya spill dikit ya. Ini adalah salah satu universitas negeri yang ada di Surabaya, di mana jurusannya adalah jurusan anak-anak yang banyak sekali alumni kita yang sudah terserap di universitas negeri tersebut. Dari mana itu? Langsung saja kita sambut tamu spesial kita, yaitu dari Universitas Negeri Surabaya. Oke, dari sini kita bisa lihat ya, dari ujung sana ada Ibunda Parastuti. Kalau misalnya biasanya dipanggil Sensei Parastuti gitu ya. Nah, di sebelah sini ada mahasiswa yang didatangkan langsung dari Jepang. Jadi apa saja kegiatan mereka selama ada di Surabaya ini? Langsung saja kita tanya-tanya. Untuk Bunda nih, apa kabar Bunda? Ya, udah 2 kali ya kita di sini, Masya Allah. Tapi dengan mahasiswa yang berbeda pastinya, gitu. Jadi untuk selanjutnya nih Bunda, ini kan Nggih. tamunya langsung dari Jepang gitu ya. Saya Ya, boleh tanya-tanya, tapi nanti minta tolong silakan. ditranslate ya Bunda ya. Ya. Silakan. Jadi mungkin untuk kakak-kakaknya boleh perkenalan sedikit untuk Iya. namanya gitu ya. Kemudian apa nih kesan pertama setibanya di Surabaya? まず最初に、Hmm. イルギさんとアジャさんが迎えてくださったんですけど、もう最初から奥でニコニコ手を振ってくれたのがすごく安心で、そう最初はずっと長い間飛行機を乗ってたのですごく疲れて、そうなんか荷物も全然最後流れてこなくて、でどうしようって思ってて、でもそう出た時にその2人が迎えてくださって、でそのトランクとかも車になんか頑張って乗せてくださって、なんかこれから18日間すごい楽しみだなっていうのが率直な印象です。Mungkin kali pertama pengalaman dia untuk pergi ke luar negeri. Yang lain kan sudah begitu ya. Jadi begitu turun dari bandara merasakan apa itu namanya kan capek, tapi begitu yang jemput itu ada 2 orang lulusan kami, itu Mbak Idki salah satunya, dengan senyum yang penuh dengan kehangatan, dia merasa orang-orang Indonesia itu ternyata hangat, jadi merasa Ramah gitu ya. tenang gitu selama tinggal di Surabaya. Kalau kan ini suara kamu sering naik bis. Boleh yang lain? Boleh, monggo. Bisa pakai bahasa Indonesia kalau misalnya ada. Indonesia 그 스타라 다이丈夫だよ. 그다음에 Indonesia. 야, 일본어でも大丈夫. スラバヤに来て思ったことはやっぱり車とバイクがとても多いことに驚きました。日本だとこんなにもたくさんの車とバイクが走っていなかったので、その交通量、車の量に驚きました。しかも信号が全然なくて、それなのに運転してる人は上手に合流したり、上手に事故なく運転していることも驚きました。代わりに日本と比べて歩いてる人や自転車に乗ってる人が少ないこともびっくりしました。Pertama kali begitu keluar dari bandara yang dilihat, kok nih tuh kok banyak banget ya, apa tuh namanya, sepeda motor, mobil, orangnya tuh banyak, dia merasa seperti itu. Kalau dibandingkan dengan Jepang kan tidak seperti itu. Terus orang-orangnya untuk mengendarai itu betul-betul lihai begitu ya. Jadi di saat tidak ada lampu lalu lintas, di saat itu pun kok tetap lihai gitu tanpa ada kecelakaan yang dia lihat, tanpa ada kecelakaan. Itu luar biasa menurutnya. Kalau di Jepang itu kan yang banyak itu orang berjalan kaki sama naik sepeda. Nah, kebalikannya di sini dia tidak menemui begitu. Jadi ini betul-betul pengalaman bagi dia, sesuatu yang sedikit mengagetkan begitu. Kayak culture shock. Shock. Iya gitu ya. Culture shock. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan ya? Kak Aru, silakan. So spicy food got many. You like spicy food? Too hot, but no thank you. But
nasi goreng, Nasi goreng. mie ayam. So very, very, very delicious. Very delicious. Yes. You have try mie gacuan, gacuan noodle. Yes, there is a level hot until 12. If you wanna try ya, maybe Yeah. in Surabaya many. Oh. Yes. Oke, kalau itu tadi tentang itu ya, culture shocknya anak-anak ketika tiba di Surabaya. Nah, sekarang nih Bun, kalau dilihat tadi kan anak kita itu sudah menyatu gitu ya Bun ya, bersama, main bersama. Nah, menurut Bunda, untuk bahasa Jepang itu sendiri itu kira-kira tidak hanya berfungsi sebagai komunikasi ya Bun ya, tapi jembatan antar budaya yang ada untuk bisa mentransfer gitu ya Bun ya. Menurut jenengan untuk apa ya, bahasa ini yang sekarang itu perannya itu lebih kemananya Bun, selain sebagai komunikasi gitu Bun? Kalau kita lihat bahasa maksudnya kalau kita lihat negara Jepang sama Indonesia ya, jadi kan punya historis yang panjang tuh ya. Tadi kan juga sudah dibahas begitu ya, historisnya bagaimana dilupakan atau diapakan begitu ya. Tetapi ada baiknya historis ini saya kira tidak bisa dilupakan atau dilupakan tidak bisa ya menurut saya. Tetapi itu adalah dibawa tapi untuk kebaikan begitu ya. Jadi sesuatu untuk mesti malah lebih memacu gitu. Jadi antara Jepang sama Indonesia itu ada karena ada historis yang panjang gitu. Hanya satu yang diperlukan adalah komunikasi yang baik ya. Komunikasi yang baik itu tidak hanya komunikasi bisa secara linguistik, tetapi apa sih yang ada di baliknya sebuah kalimat panjang, sebuah paragraf panjang, di baliknya itu ada apa begitu. Harusnya kita, terutama yang pembelajar bahasa Jepang, itu harus di kepala mereka itu ada apa sih sebetulnya. Kalau ada rasa penasaran seperti itu, kita akan bisa menembus Jepang begitu. Nah, menembus Jepang itu adalah ada sesuatu yang baik dari Jepang begitu. Walaupun di sisi yang lain itu yang buruk juga ada begitu. Yang tadi sudah kita bahas ya. Yang buruk itu jangan dipakai, dihilangkan. Nanti kalau balik ke Indonesia dibuang aja, kalau saya istilahkan dibuang aja ke laut begitu ya. Yang baik itu dibawa begitu. Lah untuk mendalami seperti itu pertama adalah mempelajari bahasanya, karena mereka ada sedikit banget dari orang Jepang yang mau memakai bahasa Inggris begitu. Tapi kebanyakan mereka maunya berkomunikasi memakai Bahasa bahasa sendiri mereka gitu ya. sendiri begitu. Di situ ya harus kita tembus begitu, Jepang itu bagaimana begitu. Baik, jadi itu tadi ya pesannya, kalau mau ke Jepang boleh aja kalau kita punya bilingual, tapi utamanya adalah di sana itu memang mengutamakan bisa berbahasa Jepang ya Bun ya. Ya betul. Jadi untuk English atau Indonesia itu second language gitu ya teman-teman. Jadi mungkin tadi itu banyak informasi ya Bun yang sudah kita lakukan di aula, kemudian mereka juga sebetulnya anak kita itu banyak yang berminat Bunda, mungkin agak malu gitu ya. Mungkin habis ini ya itu tanya ke guru-gurunya masing-masing gitu, kapan ini kita kedatangan tamu dari Jepang Bu gitu. Dan alhamdulillah sudah datang semuanya di sini gitu ya. お客様待っているよ。日本からのお客さんだから、日本からの友達が待っているみんな。今日は来ましたって。 Iya, jadi mungkin nanti bisa komunikasi ini tidak hanya lewat tatap muka ini aja ya Bunda, kita sudah bisa menjalin mungkin melalui media sosial atau apa gitu ya. これからもね、ここまでだけではなくて深い関係をもっともっと深めするためにはメディアソーシャルとかはできるですよね。 Oke, jadi mungkin satu lagi Bunda, untuk yang selama ini dijalin oleh UNESA gitu ya Bunda, untuk kerjasama mungkin selama ini tuh paling banyak peminatnya itu beasiswa apa Bunda? Beasiswa itu banyak ya beasiswa, tetapi beasiswa yang dari Jepang sendiri itu ada dari pemerintah Jepang, namanya Max itu memang beasiswa yang bergengsi banget. Jadi harus benar-benar sertifikat kompetensi bahasanya JLPT kita mengistilahkan itu harus yang tinggi begitu ya. Tetapi yang beasiswa yang misalnya beasiswa untuk masuk ke sekolah mereka ya, ada banyak beasiswa misalnya di sekolah mereka tidak perlu membayar UKT misalnya ya, tetapi kehidupan sehari bayar sendiri begitu. Jadi masing-masing beda gitu. Lah yang terjalin itu ini mereka dari kampus mereka dengan kami sudah sejak lama, sejak di 2006
menjalinnya sampai sekarang gitu. Jadi ya semacam seperti ini. Yang tadi Mbak yang tadi itu yang habis ini juga pergi ke sana. Jadi seperti itu beasiswa. Lah beasiswa kalau kita mau bilang beasiswa memang sesuatu yang sedikit diperebutkan banyak itu memang susah. Tetapi kalau kita beasiswa yang diambil setelah kita ada di sana tuh banyak banget. Tapi kalau beasiswa yang diambil dari Indonesia itu berebutnya lumayan. Banyak Lumayan itunya ya, banyak saingannya ya. gitu ya. Oleh sebab itu karena pembelajar bahasa Jepang itu harus mengalami kejepangan, maksudnya kejepangan harus mengalami hidup di Jepang. Program dari UNESA itu prodi pendidikan bahasa Jepang itu pergi ke sana dengan cara program intensif gitu. Oke, luar biasa banyaknya ya, tinggal mau apa enggak gitu ya Bunda Mau ya. apa enggak Iya. begitu belajar yang tekun. Baik, untuk Mbak-mbak juga ya, mungkin bisa memberikan satu motivasi untuk para pelajar, khususnya untuk para generasi kita yang masih jenjang menengah ya Bunda, mau melanjutkan ke Jepang itu apa motivasinya untuk kita semuanya? Minasan wa ne daigakisei desu yo ne. Minna wa gogousei desu ne. Nihon ni ikitai hito ga oi. Shigoto toka benkyou suru tame to ka, なんかおすすめとかなんか意見とかやらないといけないことは何？私も海外に行くときすごく緊張していたんですけど、やっぱり勇気を持って行くぞって心に決めて行くことが大事だなと思います。あとは日本はインドネシアと違って冬は寒いので、あったかい服を用意していくことが大事かなと思います。 Jadi begini, kalau Mbak ini kan Megu Sang ini berkali-kali pergi ke traveling ke luar negeri ya. Jadi kalau dia melihat seperti itu, tentu saja sebelum pergi kan ada sesuatu kegelisahan ya. Tapi itu harus dikuatkan begitu, harus dikuatkan begitu. Jadi kalau begitu dikuatkan dengan saya harus pergi, pasti bisa begitu. Misalnya dengan bekal yang cukup gitu. Tadi itu diistilahkan misalnya di Jepang itu kan ada musim dingin yang dingin banget begitu ya. Kalau bekalnya cukup pasti orang akan membeli atau menyediakan jaket atau apa itu untuk menghindari dingin itu lah. Itu yang harus diperhatikan. Jadi harus dipersiapkan dengan betul apapun baik segi bahasanya ataupun niatnya. Jadi harus keep it fight ya, keep it up ya, never give up gitu ya. Jadi harus semuanya prepare gitu ya. Mungkin dari Saki-san ya. やはり気持ちで言うと日本人はシャイ、ジャパニーズシャイなので積極的に関わることが大切だと思います。あと日本人はルールが細かいのでインドネシアと日本のルールが違うのでそこをよく確認しないと日本人に怒られてしまうので気をつけた方がいいと思います。 Ya kalau ini bercerita tentang begini, orang Jepang itu terkenal pemalu ya, pemalu banget gitu. Pemalu itu dalam arti bagaimana dia mencoba untuk menyapa, berinteraksi lebih dulu itu ndak pinter gitu. Ya, terus kemudian jadi kalau teman-teman pergi ke Jepang itu harus belajar untuk lebih beraktif gitu ya, lebih berinisiatif gitu. Dengan begitu orang Jepang pasti senang gitu. Terus kemudian juga harus yang dikatakan tadi itu harus mengetahui begitu tadi bekal itu tadi ya. Karena di Jepang peraturan itu berbeda dengan di Indonesia. Jadi betul-betul peraturan itu dipahami gitu. Nah, kalau nanti bekal peraturan itu sudah dipahami, ya tidak akan ada clash dengan orang Jepang, tidak akan dimarahi itu tadi gitu. Harus bisa adaptasi gitu ya Bun ya, Betul, dimanapun adaptasi berada. itu. Chousei suru koto ga dekiru tai oku tai nan desu ka adaptation. Tai saku janakute tai saku mo dekiru ne. Hai. Baik.
harus jadi orang ekstrovert gitu ya Bunda ya. Iya. Kalau jadi pemalu itu kan nanti nggak punya Bisa. temen gitu Iya. nih. Jadi yang dihadapin sudah pemalu, jadi dari sini jangan pemalu begitu inisiatifnya. Mungkin selanjutnya monggo bisa. 日本に来る際にはぜひ日本語をちゃんと理解してから来た方がいいと思います。日本人はインドネシア語はもちろん英語ですら不安で喋れない人が多いのでこっちがちゃんと話しかけてあげるという気持ちを持っていかないと大変かなって思います。 Ya, karena pemalu itu tadi mungkin belajar bahasa Inggris pun ya tidak nyampe begitu ya orang Jepang. Jadi karena pemalu itu berarti yang datang itu yang harus belajar bahasa Jepang dengan giat begitu. Tidak hanya bahasa Jepangnya dikuati tapi dipakai untuk apa, bahasa Jepang ungkapannya bagaimana, rasa bahasanya bagaimana, seperti itu. Itu penting begitu. Jadi di sana itu lebih mempertahankan bahasa sendiri ya Bun ya. Kalau boleh saya katakan bukan mempertahankan, lidah mereka kaku untuk belajar Tuh. bahasa. Katanya kalau R itu ndak ada ya Bun ya. R itu kina ya. R. You can Ya, tidak Oke. bisa. Nothing R ya. R. Ya. Oke. Kalau bahasa Indonesia banyak bahasa daerahnya itu diuntungkan dengan berbagai bahasa daerah gitu. Kalau mereka kan tidak banyak ya bahasa daerahnya, tidak sebanyak kita begitu. Ya, jadi rasa bahasa atau bahasa-bahasanya kita itu mudah karena sering mendengar bahasa yang berbeda, jadi lebih mudah untuk belajar bahasa dibandingkan mereka. Karena R aja enggak bisa. Iya, harus bisa menyesuaikan kitanya ya. Oke. Iya. Itu tadi pesan-pesan ya, pesan-kesan dari mahasiswa Jepang tentang Indonesia. Jadi utamanya yang mau ke sana jadi siapkan mulai awal gitu ya untuk bisa belajar bahasa Jepang lebih dalam lagi. Jadi yang terakhir nih, kebetulan ini kan ada mahasiswa yang jurusan matematika gitu ya. Saya boleh tanya ya, motivasi gitu ya. Maybe in this school, mathematics is the scary lesson for them. Yes, maybe you can say anything about mathematics is important for their future. Yes, maybe you can say anything about mathematics. About anything. Mathematics is beautiful. Mathematics is very important, like that. Yes. 数学は、面白いと思うので、面白いし、生活に役に立つから、最初は嫌かもしれないけど、少し頑張って勉強してみると、数学が好きになるかもしれないので、頑張ってほしいです。 Gambate yang saya tahu. Ya, Gambate. jadi matematik ya memang seperti itu kelihatannya menakutkan, tapi cobalah begitu masuk pasti akan menjadi sesuatu yang menyenangkan karena berguna untuk kehidupan gitu. Kalau nggak ada matematika nggak bisa hidup katanya begitu. Jadi sesuatu yang indah sebetulnya. Oke, gitu ya guys ya di rumah yang mungkin mathematics is scary, is not. Mathematics is beautiful dan merupakan pelajaran favorit kalian semua gitu ya. Gitu ya, very beautiful and useful for our life gitu ya. Jadi mungkin itu aja ya bincang-bincang kita pada sore hari ini. Jadi informasi mengenai jurusan pendidikan bahasa Jepang nggak hanya bisa didapatkan hari ini ya Bun ya, bisa diakses juga atau kedepannya saudara bisa berselancar di websitenya UNESA. Jadi mungkin terakhir nih Bun, acara kita ini kan ditayangkan sebelum berbuka puasa. Bolehkah kita bersama-sama mengucapkan selamat berbuka puasa gitu Bunda? Oke, together ya. Oke. Oke. Ichi, ni, san. Selamat berbuka puasa. Baik, terima kasih dari kita semuanya. Nasrul minallah. Kita ingatkan lagi, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk sekitarnya. Jadi khairun nas anfa'ahum linnas. Nasrul minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.